Selamat hari Senin, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascalis Siswari, Saudara. Saudara, meski harga BBM subsidi sudah dinaikkan, anggaran subsidi energi diprediksi tetap akan jebol. Pasalnya, harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah masih berada di level tinggi. Kementerian Keuangan membuat 3 skenario subsidi energi hingga akhir tahun, Saudara. Yang pertama, subsidi bisa mencapai 590 triliun rupiah jika rata-rata ICP mencapai $85 per barel. Kedua, subsidi menyentuh $605 per barel jika ICP ini menyentuh atau subsidi menyentuh 605 triliun rupiah kalau ICP-nya ada di harga $99 per barel. Yang ketiga, subsidi akan menyentuh 649 triliun kalau rata-rata ICP $100 per barel. Padahal sebelumnya anggaran subsidi energi dipatok 502,4 triliun rupiah hingga akhir tahun. Sementara untuk rata-rata harga ICP di akhir Juli berada di angka $104,9 per barel. Setelah 17 bulan menahan suku bunga acuan di angka 3,5%, Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga 25 basis poin dalam rapat Dewan Gubernur di bulan Agustus. Keputusan tersebut ditempuh sebagai langkah preemptif untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi. Pagi ini kita akan berbincang dengan Sonikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Sonikin, halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Pascalis. Oke, Salam Pak. semuanya. Ini kita bicara soal perekonomian tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia yang masih dibayangi ada risiko stagflasi, lalu ketidakpastiannya juga tinggi. Ini prospek ekonomi global ke depannya bagaimana Bank Indonesia melihatnya, Pak? Ya, selamat pagi Pirsawan. Kalau kita melihat bagaimana BI memandang prospek dan risiko ekonomi global ke depan, kita melihat bahwasanya perekonomian global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya, karena memang tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Setelah kita melewati badai pandemi ya, masih terdapat berbagai tantangan juga yang sejalan dengan masih berlangsungnya konflik geopolitik Rusia dengan dengan Ukraina, seperti perbaikan rantai pasokan global yang memang masih lambat. Ini kita juga masih melihat lockdown di beberapa kota di Cina, meluasnya proteksionisme untuk komoditas pangan dan juga energi, serta kita baru saja ini terjadi fenomena heat wave atau gelombang panas, juga social unrest di Eropa. Nah, berbagai kondisi tersebut ini mendorong harga energi dan pangan ini masih bertahan pada level yang masih sangat tinggi gitu. BI memandang tentunya perekonomian global ini untuk terutama untuk negara-negara yang maju ini berisiko tumbuh lebih rendah dari perakiraan sebelumnya. Kalau kita melihat selama ini diproyeksikan itu sekitar tumbuh sekitar 3,6, dan ini di dalam proyeksi yang terakhir ini bahkan IMF juga memperkirakan sekitar 3%, bahkan untuk tahun depan bisa di bawah 3%. Ini juga sekitar seperti itu, dan ini tentunya disertai dengan peningkatan risiko stagflasi dan juga masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Ya, jadi ini kita melihat ini akan terjadi seperti itu, dan juga risiko resesi beberapa di negara maju itu juga terindikasi karena memang ini akibat dampak pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Jadi kita melihat Mbak Pascalis, para usahawan, dengan kondisi yang seperti itu, tekanan harga global yang juga masih tinggi, ini memang respon kebijakan moneter yang lebih restriktif ini masih akan berlangsung dalam menahan tekanan inflasi. Kalau kita lihat di beberapa hari yang lalu, chairman dari The Fed ya, Bank Sentral Amerika Serikat itu menyampaikan bahwasanya kita akan habis-habisan meyakinkan bahwasanya tekanan inflasi ini akan tuntas tas gitu. Nah, tentunya dengan konteks seperti itu kita pasti ada yang dikorbankan ya, beberapa konsekuensi dari pengetatan yang cukup agresif itu terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Nah, inilah yang kita harap kita antisipasi semuanya itu. Kita juga melihat kenaikan suku bunga itu juga tentunya akan terus mendorong ketidakpastian di pasar keuangan global, yang selanjutnya juga akan mempengaruhi aliran modal masuk ya ke negara-negara emerging market berkembang, juga termasuk Indonesia, yang pada giliran juga kita harus mengantisipasi, mewaspadai tekanan terhadap nilai tukar. Demikian.
Pak Sekali. Tapi melihat semua yang akan terjadi ke depannya, proyeksi-proyeksi atau potensi yang tadi Pak Solikin cerita, ekonomi Indonesia kuat nggak sih Pak? Punya daya tahan yang cukup kuat nggak? Ya, ini sangat menarik pertanyaannya karena memang kalau kita melihat rambatan dari dinamika perekonomian global itu kan bisa melalui beberapa jalur ya, jalur perdagangan misalkan perdagangan global itu akan melambat juga harga komoditas menjadi lebih tinggi maupun juga tadi pasar keuangan global itu semakin dilingkupi oleh ketidakpastian. Nah, kita patut bersyukur bahwasanya fundamental ekonomi Indonesia ini tetap kuat dengan daya tahan perekonomian yang kuat yang memang ini kita melihat kita masih ada dukungan permintaan domestik yang cukup kuat dan juga ekspor yang cukup baik. Nah, inilah kita melihat kalau di masa-masa yang sulit ini kita bersyukur Indonesia ini termasuk dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan juga pemulihan ekonominya ini masih termasuk among the best performers. Kalau kita melihat kita bisa tumbuh di kuartal kedua kemarin 5,4 ya, ini luar biasa. Dan ini kalau kita melihat di masa-masa yang sulit seperti ini bisa tumbuh sekitar 5% ya. Ini capaian yang luar biasa gitu. Kita tentunya berharap ke depan ya kita terus bisa mengawal pemulihan ekonomi dengan lebih kuat lagi ya, dengan juga mendorong ketahanan eksternal dan juga berbagai aspek-aspek termasuk stabilitas nilai tukar dan juga stabilitas harga di dalam negeri. Oke, tapi di tengah usaha kita untuk tetap memulihkan ekonomi dan tadi Pak Solikin juga melihat daya tahan kita masih kuat. Kemarin BBM dinaikkan. Nah, lalu juga ada harga pangan yang potensinya ke depan masih juga akan naik begitu Pak dengan adanya gangguan di supply chain juga. BI melihatnya ada indikasi tekanan permintaan ke inflasi inti nggak Pak Solikin? Iya, begini, memang kalau kita melihat saat ini ya, tantangan yang paling besar di dalam yang kita hadapi itu adalah mengendalikan inflasi. Ya, karena inflasi ini juga menyangkut banyak dimensi aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk masalah perut ya, juga masalah sosial dan juga harkat martabat. Tentunya ini yang harus kita lihat seperti lebih dalam. Kita melihat tentunya kita tekanan inflasi ini memang masih cukup tinggi sebagaimana tadi kami sampaikan, harga komoditas pangan dan energi global itu masih bercokol di level yang tinggi gitu. Nah, tekanan bagaimana ini kita bisa melihat bagaimana potensi tekanan terhadap inflasi inti, inflasi fundamental ya yang mencerminkan bagaimana tekanan kepada sisi-sisi permintaan ya yang memang saat ini kita masih melihat masih terkendali rendah sekitar 3%, dan tentunya ini harus kita waspadai karena memang eh, tekanan ke depan terhadap inflasi ini memang masih akan mengemuka ya. Kita bicara kemarin diumumkan ya hari Minggu yang lalu mengenai peningkatan harga BBM yang umumnya subsidi terkait dengan solar dan juga pertalite dan solar ya. Ini tentunya menjadi suatu tantangan karena memang ini tentu akan memberikan dampak yang tidak langsung atau rambatan. Kita melihat ekonomi kita, Mbak Paskalis, para pisawan, ekonomi kita itu sekarang itu sedang dalam tumbuh, istilahnya cukup baik ya. Dan ini mobilitas masyarakat ini akan terus membaik dan ini tentunya akan mendorong tekanan inflasi dari sisi permintaan ya. Dan ini yang memang harus kita waspadai karena nanti itu juga akan mempengaruhi inflasi inti. Tetapi yang juga penting itu tadi disinggung oleh Mbak Paskalis terkait dengan kenaikan BBM yang baru-baru terjadi. Ya karena yang kita respon itu tentunya bukan kenaikan dari BI tidak merespon kenaikan harga BBM gitu ya. Yang kita khawatirkan itu adalah, yang kita waspadai adalah bagaimana kenaikan harga BBM itu akan memberikan dampak rambatan gitu. Kalau bahasa populernya itu second round atau third round gitu ya, itu terhadap inflasi inti. Juga kita melihat bagaimana tadi kalau harga-harga BBM itu naik, tentunya ongkos angkut barang itu juga naik. Oke. Harga pelayanan juga naik. Nah ini yang kita harus kuat kita antisipasi termasuk juga peningkatan ekspektasi masyarakat. Gitu. Ini naik kapan sih? Naik lagi enggak sih? Nah ini yang kita harus tahu dampaknya begitu. Ini juga yang jadi cukup mengejutkan adalah kemarin di bulan lalu BI akhirnya naikin suku bunga. Tapi pertanyaannya juga yang dinanti oleh pasar mungkin Pak Solikin. Berhentikah BI di 25 basis poin atau nanti masih akan menaikkan lagi nih di kedepannya? Pak Solikin jangan jawab dulu, kita akan jeda sejenak. Usai jeda kita akan berbincang kembali soal langkah preemptif Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Jangan kemana-mana, saudara, tetaplah di Kompas Bisnis.